Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap energi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mengetahui dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban terhadap energi. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Langsung menyalakan televisinya di pagi hari nih keluarganya Edo. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisinya masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, bacaan ini adik-adik mengingatkan kita bahwa kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Karena energi itu yang kita gunakan bisa saja cepat habis, apalagi energi yang dari fosil, contohnya minyak bumi. Lalu energi listrik juga seperti itu. Mari adik-adik kita belajar untuk hemat energi seperti yang dicontohkan Edo dan Lani tadi. Biasanya Edo tuh menyalakan TV sepanjang hari, nggak ada penontonnya ya tetap dinyalakan. Tapi di situ Edo sadar dia harus mengingatkan keluarganya untuk menghemat energi. Lani juga begitu. Dia tahu ibunya itu kemana-mana selalu memakai motor ya. Motor itu membutuhkan bensin. Bensin itu salah satu minyak bumi. Nah, dekat rumah saja harus menggunakan motor. Itu ibunya Lani. Lalu di situ Lani sadar dia harus mengingatkan ibunya untuk menghemat bahan bakar motor. Caranya kalau pergi ke tempat-tempat yang dekat itu bisa berjalan kaki atau naik sepeda. Coba kalian adik-adik belajar untuk hemat energi. Berdasarkan teks di atas tadi, kita mau menganalisis pertanyaan berikut ini. Mengapa kita perlu menghemat energi adik-adik? Ya supaya energi di sekitar kita juga tidak mudah habis.
Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ayo, tindakan apa? Ya tadi ya, mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan keran air saat sudah penuh atau tidak dipakai ya. Lalu hemat penggunaan bahan bakar motor dengan cara jika bepergian di jarak yang dekat bisa jalan kaki atau naik sepeda. Nah, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, itu tadi apa adik-adik, yang tindakan apa yang menunjukkan belum menghemat energi? Ya tadi contohnya menyalakan televisi sepanjang hari, menyalakan lampu di siang hari, tidak mematikan air saat tidak dipakai. Nah, itu tadi contoh tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Hal baik apa saja yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas tadi adik-adik? Ya, hal baiknya kita harus menghemat energi, lalu kita harus sadar bahwa energi di sekitar kita itu harus digunakan secara bijak. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi adik-adik? Nah, di sini Kak Citra ingin menunjukkan suatu peta pikiran. Nah, di sini kalian bisa menyebutkan apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi. Kak Citra punya contohnya nih. Apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, gunakan air secukupnya. Matikan pompa air jika tidak digunakan. Lalu matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Lalu gunakan kendaraan secara bersama-sama atau kendaraan umum adik-adik. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ini tadi mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Sekarang amati lingkunganmu. Tuliskan adik-adik fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Jadi kalian amati di lingkungan kalian adik-adik. Kamu bisa juga melakukan wawancara dengan ketua RT atau warga di lingkungan adik-adik semua. Nah, tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel seperti berikut ini. Apa saja sih hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghemat energi? Misalnya mematikan lampu saat siang hari, mematikan keran air saat tidak diperlukan. Nah, mungkin adik-adik menemukan fakta-fakta yang tidak menghemat energi. Kalian bisa tuliskan contohnya mencuci mobil dengan air yang lama ya, maksudnya mengalirnya lama untuk mencuci mobil. Nah, itu fakta-fakta yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, apakah itu termasuk menghemat energi atau tidak, bisa kalian tuliskan. Nah, setelah kalian menemukan fakta itu, hal yang sudah baik apa, hal yang belum baik apa, kalian kelompokkan adik-adik. Misalnya hal yang sudah baik adalah mematikan listrik di siang hari atau mematikan lampu di siang hari, menggunakan air secukupnya mungkin. Nah, mungkin ada juga di masyarakat kalian hal yang tidak baik yang dilakukan untuk penggunaan energi. Misalnya yaitu tadi tidak mematikan keran air, menyalakan televisi sepanjang hari. Mungkin itu hal-hal yang belum dilakukan oleh masyarakat terkait dengan menghemat energi. Jadi kalian bisa pilih menjadi dua fakta-fakta yang kalian temukan di masyarakat. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui.
Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan adik-adik. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang harinya. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air yang sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Itu tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Ya, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah akan lingkungan. Lalu tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan dan jelaskan adik-adik. Coba sebutkan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Nah, di sini Kak Citra akan berikan 3 contohnya ya. Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik berarti kita sudah menghemat bahan bakar minyak. Nah, sekarang baru dikembangkan adik-adik, mobil itu tenaganya tenaga listrik dan tenaga surya. Lalu membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Dengan membangun gedung yang menggunakan energi sinar matahari ya sebagai sumber penerangan berarti kita sudah menghemat energi listrik. Menggunakan biogas untuk memasak, karena dengan menggunakan biogas berarti kita sudah menghemat bahan bakar minyak. Ini tadi 3 contoh sikap ramah lingkungan. Mengapa penggunaan energi alternatif itu merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan adik-adik. Nah, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Karena dengan menggunakan energi alternatif, berarti kita menyediakan energi untuk generasi yang akan datang. Apabila energi digunakan terus-menerus, itu bisa habis. Dan generasi yang akan datang juga akan kesusahan untuk memperoleh energi. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Nah, hak kita adalah memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga kita. Lalu hak kita terhadap lingkungan itu memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan adik-adik? Nah, kita itu harus menjalankan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Hak diperoleh setelah kita itu melaksanakan setiap kewajiban kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.